diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara. Belum juga hasil perhitungan diumumkan secara resmi, kabar mengenai keterlibatan Jokowi dalam kabinet Prabowo Gibran telah mencuat ke permukaan. Hal tersebut bermula ketika anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, keluar dengan pernyataannya saat menghadiri program Kompas Petang pada 23 Februari 2024. Selain terlibat dalam penyusunan kabinet, Derajat menyebut bahwa Jokowi juga akan diberikan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan mendatang. Sejalan dengan itu, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP) BERIN, Firman Noor menilai pemerintahan Prabowo Gibran bakal jadi pemerintahan lanjutan Presiden Joko Widodo. Hingga seiring berjalannya waktu, sejumlah nama yang disebut sebagai titipan Jokowi untuk masuk ke kabinet keluar satu persatu. Bahlil Lahadalia. Isu calon menteri titipan Jokowi mulai mencuat saat wartawan ternama Uni Lubis membocorkan informasi terkait dalam sebuah acara diskusi politik. Ia setidaknya membocorkan 4 nama, di mana nama Bahlil Lahadalia merupakan satu di antaranya. Terkait kebenaran isu tersebut, Uni mengklaim ia mendapatkan informasi A1 alias dari sumber terpercaya. Adapun Bahlil Lahadalia dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebelumnya, ia sempat diberi kepercayaan istimewa oleh Jokowi sebagai Direktur Direktorat Penggalang Pemilih Muda Tim Kampanye Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin 2019 lalu. Sementara dalam perjalanannya, Bahlil memulai karir politiknya ketika bergabung dengan Partai Golkar sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar pada tahun 2009. Meski begitu, ia pernah mengaku masih kader Golkar meski tak punya jabatan struktural di partai. Pratikno. Nama lainnya yang disebut terang-terangan oleh Uni Lubis dalam daftar menteri titipan Jokowi adalah Pratikno. Nama Pratikno tentu tak asing lagi di sirkel terdekat sang presiden karena ia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Mensesnek. Sejak Jokowi menduduki kursi kekuasaan, Pratikno mendapat tempat selama hampir 1 dekade dengan menjabat sebagai menteri selama 2 periode. Sebagai mantan rektor UGM, Pratikno dikenal dengan prestasinya yang mengesankan, terutama sebagai guru besar dengan penghargaan di berbagai universitas mancanegara. Namun oleh sebuah ulasan yang dimuat majalah Tempo, Pratikno disebut menanggalkan nilai-nilai tertentu sejak menjadi menteri. Mengapa demikian? Liputan majalah tersebut menemukan Pratikno menjadi perantara mulusnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Di situ tertulis bahwa Pratikno diduga melobi Hakim Konstitusi sehingga anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang belum cukup umur bisa menjadi kandidat wakil presiden. Manuver politik Pratikno juga dinilai menyasar partai agar bersedia menerima Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Karena itu, ia mendapat tudingan sebagai operator politik Jokowi. Erick Thohir. Analis politik Rocky Gerung pernah membahas Erick Thohir dalam kanal YouTube miliknya terkait kehadirannya sebagai sosok penting dalam koalisi Capres Ganjar Pranowo. Mengutip Rocky Gerung Official dalam unggahan 8 Mei 2023, Rocky mengungkapkan bahwa Jokowi ingin ada salah satu menterinya dalam pemerintahan selanjutnya. Meski konteksnya kini telah berubah, saat itu Rocky mengatakan bahwa Erick Thohir adalah orang titipan dari Presiden Jokowi sehingga menjadi menteri yang dijagokan presiden. Ia juga menyebut bahwa Jokowi menginginkan Erick Thohir untuk bergabung karena selalu disuruh dan diminta untuk melakukan kepentingan presiden. Bagaimanapun, Menteri BUMN itu merupakan sosok penting, di mana pada Pilpres 2019, Erick Thohir adalah ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Sehingga bukan tidak mungkin jika keduanya cukup dekat satu sama lain. Terbaru, Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional, Repnas,
Prabowo Gibran, Anggawira memprediksi 3 menteri era Jokowi saat ini yang bakal kembali masuk di kabinet pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Dari ketiga nama, Erick Thohir menjadi salah satu nama dengan kandidat terkuat. Sandiaga Uno. Selain nama Erick Thohir, Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional, Repnas, Prabowo Gibran, Anggawira juga menyebut 2 nama lain terkait menteri era Jokowi yang diprediksi bakal kembali menjabat, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Menurut Anggawira, ketiganya bakal ditarik Prabowo Gibran terutama karena kinerjanya. Lebih dari itu, Sandiaga Uno termasuk dalam jajaran pengemban jabatan yang loyal dalam pemerintahan Jokowi. Sebagaimana diketahui, menjelang pemilu 2024 kemarin, sejumlah pejabat pemerintahan di ruang lingkup Jokowi mengundurkan diri dari jabatan demi memaksimalkan dukungan terhadap paslon Ganjar Mahfud. Namun, Sandiaga Uno malah menyampaikan akan tetap bersama pemerintahan Presiden Jokowi sampai bulan Oktober mendatang, meski partainya yakni Partai Persatuan Pembangunan (P3) merupakan koalisi pendukung paslon nomor urut 3. Kemudian belum lama ini, Sandiaga Uno kembali menunjukkan keberpihakan dengan membela Jokowi saat Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Airlangga Hartarto. Sejumlah nama beserta peluang jabatan menteri yang akan diisi beredar luas setelah Pilpres berakhir. Tak terkecuali pada apa yang terjadi pada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebagai informasi, dalam poster yang diunggah akun @poljokes_id di media sosial X pada 19 Februari lalu, nama Airlangga dicatut akan kembali menjabat sebagai Menko Perekonomian. Ditemui seusai pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan PT IJK 2024, Airlangga langsung menyangga dan menyebutnya hoaks. Airlangga, sebagaimana dikutip dari Berita 1, menyampaikan bahwa tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran sendiri belum membicarakan daftar calon menteri-menteri yang akan ditunjuk dalam kabinet pemerintahan baru nantinya. Meski begitu, ia secara positif menanggapi peran Jokowi di pemerintahan yang akan datang. Namun ketika ditanya tentang sikap terlalu ikut campur, ia tidak memberikan jawaban. Di sisi lain, dalam sebuah acara bincang politik melalui kanal YouTube Total Politik, pimpinan redaksi IDN Times Uni Lubis menyebut Prabowo menyiapkan jabatan Menteri Utama dengan Airlangga Hartarto sebagai kandidat terkuat. Mengingat Golkar merupakan partai yang pertama kali mendukung dan suara Golkar yang terus naik juga menjadi alasan khusus. Tito Karnavian. Teka-teki siapa yang akan mengisi posisi di berbagai kementerian pada kabinet Prabowo Gibran makin ramai diperbincangkan setelah berakhirnya Pilpres 2024. Berbagai bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran mulai beredar di jagat maya. Nah, dari berbagai bocoran itu, nama Tito Karnavian pun masuk ke dalamnya. Tidak tanggung-tanggung ia dikabarkan akan mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Seperti diketahui, Tito Karnavian baru saja dilantik sebagai PLT Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Bahkan, pelantikan Tito Karnavian sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana kepada wartawan mengatakan bahwa sejak Jumat 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Kepres nomor 20P tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat kepada Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan menunjuk Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab sampai adanya Menko Polhukam definitif. Pensiunan jenderal ini memang dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Bahkan sejak masih aktif di Polri hingga kini, dia salah satu sosok yang dipercaya Jokowi. Maka tidak heran jika di pemerintahan Prabowo Gibran nanti, Tito Karnavian kembali mendapat kepercayaan sebagai menteri. Itulah tadi daftar menteri titipan Jokowi yang digadang-gadang bakal masuk kabinet berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Bagaimana pendapat kalian mengenai sejumlah nama yang disebutkan tadi?